semuanya, selamat malam. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Alimus Blandan Garut. Nomor induk mahasiswa 1803030081, kelas Sosiologi B, semester 7. Baik, mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas review buku yang ketiga, tugas mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, di sini buku yang ingin saya jelaskan yang berjudul Batas-batas Kepemilikan Pekerjaan Online Terkait Imigrasi Organisasi Gerakan Sosial. Baik, yang pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan tujuan utama dari buku ini, yaitu untuk menempatkan perspektif sosiologi budaya di garis depan ketika mempelajari organisasi gerakan sosial, mengandalkan premis program kuat dalam sosiologi budaya sebagai dirumuskan oleh Alexander dan Smith. Yang pertama dan paling penting adalah pengakuan otonomi analisis budaya, memotong struktur budaya dari struktur sosial lainnya melalui rekonstruksi teks budaya murni. Yang kedua adalah komitmen untuk deskripsi tabel rekonstruksi rinci, maka yang diinformasikan secara analisis dan dikontekstualisasikan secara struktural. Dan juga ketiga adalah dedikasi pada spesifisat kasual, menyarankan bahwa yang kuat program mencoba untuk menjangkar kuastalitas dalam aktor dan lembaga terdekat secara rinci, bagaimana budaya mengganggu dan mengarahkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini adalah studi tentang wacana yang dihasilkan oleh aktivis imigrasi, bukan penerimanya, saya tidak berbicara tentang kuastalitas secara eksplisit, namun dalam kesimpulannya buku ini berspekulasi pada konsekuensi politik dan budaya dari wacana tersebut, dengan berfokus pada beberapa keberhasilan baru-baru ini di era ini dari dua gerakan. Baik, berikutnya, batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Alat di mana individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan peluang sosial. Hanya ketika batas-batas simbolik disepakati secara luas, dapatkah mereka mengambil batasan, karakter, dan pola interaksi sosial dan cara yang penting. Di Amerika Serikat ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu menguburkan batas-batas simbolik. Aktivis kontrol imigrasi, di kontras, bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolik atau bahkan menggeserkan dalam arah yang tidak eksklusif. Pada bab selanjutnya di sini saya akan menjelaskan budaya dan kajian gerakan sosial. Pengantar singkat, selama hampir 1 abad, para sarjana telah berteori tindakan kolektif seperti revolution sebagai eksploitasi irasional, kadang-kadang kekerasan orang banyak. Dulu, patologis atau paling tidak menyimpang secara sosial, perilaku kolektif berdiri di luar perilaku konvensional.
dan dipandang sebagai ontologis, berbeda dari tindakan individu, bahkan sebagai kolektif. Teori perilaku tumbuh lebih canggih pada tahun 1950-an dan 1960-an dan berfokus pada struktur sosial yang daripada patologis individual. Mereka tetap menggunakan konsep kerumunan. Begitu studi tentang gerakan sosial menjauh dari tradisi ini, yang telah memberikan peran pada budaya dalam bentuk kepercayaan umum. Proses ini benar-benar akan menghasilkan perubahan. Dikutip dalam Polite tahun 2008, pendekatan yang dikembangkan sebagai tanggapan besar bersifat struktural, setidaknya dalam konteks Amerika Serikat. Dua aliran teori yang dominan berfokus pada mobilisasi sumber daya dan struktur peluang politik. Mantan menekankan peran organisasi formal dan proses tingkat mikro dan menganggap sumber daya material dan taktik sebagai hal yang penting untuk keberhasilan gerakan. Yang terakhir berbicara dengan lebih makro tingkat dengan fokus pada peluang dalam konteks politik tertentu tentang model proses politik. Untuk keduanya, premis yang mendasarinya adalah pilihan rasional dengan asumsi aktor sosial berfokus pada biaya dan manfaat partisipasi dalam suatu gerakan. Jadi sampai tahun 1980-an, budaya telah memainkan peran yang tunduk pada banyak orang. Mereka yang mempelajari gerakan sosial baru yang muncul pada tahun 1960-an sebagai Politika mengatakan 30 tahun yang lalu, para sarjana gerakan sosial memperlakukan kebudayaan sebagai berikut. Sebagai begitu banyak kebisingan dalam teori mobilisasi strukturalis. Salah satu pengaduan pertama dalam menanggapi determinisme struktural dari teori yang berlaku muncul di Eropa. Dengan budaya Touraine yang sensitif, intervensi sosiologis, dan fokus pada identitas kolektif oleh Meloche 1989 dan terobosan pertama di kubu strukturalis di Amerika Serikat muncul ketika para sarjana gerakan sosial mulai memanfaatkan aparat konseptual dari bingkai. Dan pada halaman selanjutnya di sini akan menjelaskan urusan keluarga. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial atau biasa disebut SMO. Dalam penelitian ini terkait keluarga, tema mewakili 25,3% dari kode berbasis teks untuk IRSMO dan 28,2% dari semua visual. Untuk kelompok ini, kesatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga dan dasarnya bermasalah dengan secara moral tidak dapat diterima. Meskipun kurang terwakili 13,2% dari total kode. Di antara ICSMO, keluarga imigran menyiratkan ancaman. Ruenifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar atau yang boleh banyak kelompok disebut sebagai rantai migrasi adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lainnya, termasuk kelebihan penduduk, lingkungan, urban sprawl, dan peningkatan kejahatan. Dan selanjutnya, harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga, pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana-mana untuk keduanya. Hak-hak imigran dan gerakan sosial kontrol imigrasi (IC). Dalam penelitian ini mewakili 23,5% dari wacana di antara kelompok IR dan 14,6% di antara kelompok IC. Luar biasa, kedua gerakan kepemilikan formal terkait dengan lingkungan pertimbangan ekonomis untuk IRSMO struktur budaya yang saya sebut
partisipasi ekonomi adalah prinsip panduan untuk membenarkan jalan menuju kewarganegaraan bagi imigran yang tidak sah melalui informasi imigrasi yang komprehensif. Kontribusi ekonomi imigran untuk bangsa Amerika memenuhi syarat-syarat mereka sebagai anggota pemerintah. Ini kontribusi adalah bentuk kewarganegaraan substansif yang ditemukan di antara susunan responden aktivis Salvador bekerja membayar pajak untuk mematuhi hukum, memberikan dasar-dasar untuk keanggotaan. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Thank you. Good job.